Siap memuji Allah yang luar biasa? Siap meninggikan Tuhan kita yang dahsyat? Amin. Oke. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Dia yang layak ditinggikan. Yes. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama di hadapan tatamu. Amin. Meningkat pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Katakan dengan iman kita, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Haleluya. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Boleh sama-sama tangannya kata semua yuk. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Amin. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian nada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Bersama dengan surga. Haleluya. Biar pemusik memuji Allah kita yang luar biasa, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama tangannya kena semua yuk. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Kami hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan sama-sama, senada dengan surga. Boleh sama-sama teriak di hadapan Tuhan, senada dengan surga. Haleluya.
Silakan duduk. Engkaulah Tuhan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Kami siapkan hati kami untuk bersama-sama menyambut kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Katakan salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama. Sama-sama kita semua bagi berdiri di hadapan Tuhan. Katakan harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman sama-sama datang di hadapan Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalan
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya hambanya aja, silakan. Percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau ada di antara kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu, hati kami siap menerima berkat firman-Mu melalui ibadah pagi hari ini, disertai dengan perjamuan kudus. Pengurapan Allah turun mengalir, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya, shalom. Tetap semangat, amin. Puji Tuhan, ibadah dengan era new normal. Kalau di Jakarta PSBB transisi, saudara. Apa itu transisi? Ya, peralihan dari hal-hal yang ketat sekali, dialihkan, dilonggarkan lagi peraturan-peraturannya, saudara. Namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti suasana hari ini, kita tetap mengenakan protokol kesehatan. Minggu lalu masih ingat yang hadir minggu lalu ada 3 jangan, ya, ada 3 hal yang jangan salah dalam hidup kita. Yang pertama apa, saudara? Jangan salah memilih juru selamat. Yang kedua, jangan salah panggilan hidup. Yang ketiga, jangan salah pilih pasangan hidup. Amin, ya. Nah, hari ini ada beberapa kategori tentang jemaat, saudaraku. Ya, di Alkitab ditulis bahwa ada begitu banyak jemaat Tuhan, namun tingkat kedewasaannya ternyata masih anak-anak. Saudara, saya buka dulu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 3, nanti dipersiapkan PowerPoint yang sudah kita siapkan. Saya mengutip dulu di 1 Korintus pasal 3, tuh, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Sudah buka Alkitabnya masing-masing, karena kan di zaman now ke gereja itu nggak bawa lagi kitab cetak, Alkitab yang tebal itu. Tetapi semua pada bawa, ya, Samsung suci, ya, iPad suci, ya, bukan kitab suci lagi. Di handphone itu semua sudah ada, ya, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ada sesuatu persoalan sedikit aja, dia belum tahu masalahnya, dia selalu tampil sebagai hakim. Dia merasa lebih hebat. Itu namanya manusiawi duniawi. Nah, ini kita akan melihat ada beberapa tingkat, ya, kedewasaan di dalam gereja. Yang pertama yaitu jemaat biasa. Jemaat biasa. Sudah disiapkan PowerPoint-nya? Nah, saudara, di gereja ini kita terus dibangun, diedukasi, diperlengkapi, dibina supaya jemaat terus mengerti prinsip-prinsip gereja Kristen bersinar. Yang pertama, lahir baru dan tanda-tanda orang percaya menyertainya.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini diberikan oleh Tuhan. Jadi kuasa ini kuasa yang sangat dahsyat, saudara. Bukan kuasa dari debus, dari paranormal. Tetapi Tuhan memberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya kepada Tuhan, diberi kuasa menjadi anak Tuhan. Lalu Markus pasal 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit itu sembuh. Saudara. Itu tanda-tanda orang percaya, mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, berbahasa dengan bahasa yang baru, bahkan dijauhkan dari celaka. Siapa jadi orang Kristen, saudara? Minggu lalu keseruduk bajai, hari kemarin keserempet angkot, celaka terus, saudara. Ya, saudara. Ini prinsip-prinsip dari Gereja Kristen Bersinar. Yang berikutnya. Cepat. Oh, tunggu. Gak mau. Baterainya mati. Yang kedua, yang pertama tadi, tanda-tanda orang percaya menyertai, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan dilahirkan kembali. Yang kedua adalah, yaitu mengetahui. Dikatakan karunia. Yang kedua sekarang Pak Adi. Ya, hidup dalam rencana Tuhan, mengetahui dan mengembangkan karunia Roh Kudus yang dimiliki masing-masing. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa mereka menerima uang itu. Ini berbicara tentang bagaimana cerita ini adalah Tuhan Yesus memanggil ya murid-murid saudara. Karena ayatnya terlalu banyak ya, terus saja saudara. Nah, tadi yaitu hidup dalam rencana Tuhan dan mengetahui dan mengembangkan karunia Roh Kudus yang dimilikinya. Ini adalah setiap orang percaya itu minimal diberi satu karunia, diberi satu talenta, saudaraku. Kita pernah melihat ya cerita bagaimana seorang diberi talenta lalu tidak mengembangkannya. Sementara yang lain mengembangkannya sampai berlipat ganda. Dan yang tidak mengembangkannya ketika Tuhan panggil, mereka dibilang hambaku yang jahat, saudara. Artinya ketika kita anak-anak Tuhan, orang percaya diberikan karunia masing-masing, kita harus mengembangkannya. Amin. Di zaman sekarang yang sedang hebat usaha yang tidak pernah berhenti adalah kuliner. Jadi tahun 2019 Ketua Sinode kita Pak Daruyani sudah mengatakan akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya bisnis yang paling eksis yang tetap eksis saudara, yaitu beralih kepada makanan minuman, bisnis kuliner saudara. Dan sampai hari ini kita nggak punya gerai toko, kita nggak punya kios, tapi melalui daring, melalui online saudara ya. Nah artinya apa? Setiap kita tuh punya karunia, punya talenta, kembangkan. Ngolah apa, minuman, masakan, makanan. Kita minta tolong JW nanti ya dipromosikan melalui media online saudara. Oh menarik sekali. Dari situ banyak orang-orang yang pesan. Kita kembangkan karunianya. Berikut aja. Nah yang ketiga adalah hidup dalam kelimpahan untuk menjadi berkat bagi kerajaan sorga. Ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 6-8 dan juga Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan supaya menjadi berkat bagi kerajaan sorga. Ini prinsip-prinsip GKB. Kita lanjut terus ya. Hidup dalam kelimpahan menjadi berkat bagi kerajaan sorga. Nah sekarang saudara, ada tipe atau 5 tingkat kedewasaan di dalam gereja. Yang pertama yaitu jemaat biasa orang percaya, jemaat Kristen jalan-jalan. Artinya mereka menjadi jemaat biasa, menjadi orang percaya. Wah lagi senang-senangnya apa yang dilakukan segala sesuatunya tujuannya untuk kepentingan pribadi.
pribadinya sehingga dia merasa ya bebas. Makanya dikenallah GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Kenapa? Karena jemaatnya hanya orang percaya biasa, saudara. Ya, orang percaya biasa, perspektifnya terhadap firman Tuhan seringkali bersifat personal, artinya apa yang saya peroleh dan bagaimana hal itu menolong saya dan memberkati saya, itu yang dikejar saudara, karena sifatnya masih egois untuk kepentingan pribadinya. Kehidupan doanya berpusat egosentris saudara. Apa itu egosentris saudara? Hubungan pribadi dengan Tuhan, apa yang saya peroleh dan bagaimana hal itu menolong saya, dan kehidupan doanya hanya berfokus kepada dirinya sendiri, kebutuhannya, karena imannya itu hanya terlihat supaya apa? Dia diberkati, dia ditolong. Saudara, itu perspektif dari jemaat biasa, saudaraku. Yang penting ya saya ya diberkati, yang penting saya mengalami atau memberikan keuntungan buat saya. Dan ini saudara membuat orang tersebut mustahil hidup atau terlibat dalam gereja dan menjadi berkat bagi sesama jemaat. Level ini bisa ditemukan di berbagai posisi gereja saudara. Jemaat biasa. Dan puji Tuhan di GKB tidak ada seperti itu saudara ya. Waktu diberlakukan PSBB, orang semua panik. Tidak boleh ibadah. Dan pemerintah kita diberi hikmat dengan luar biasa. Dengan santai dikatakan sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, namanya apa? WFH ya, work from home gitu ya. Pokoknya apa-apa semua dari rumah, termasuk ibadah di rumah saja gitu ya, saudara. Tidak terasa berjalan 3 bulan lebih ya, pokoknya 3 bulan setengah. Tahu nggak apa yang terjadi saudara? Bagaimana caranya supaya bisa menjangkau jemaat? Dibikin deh link YouTube dan kita kirim. Dan puji Tuhan responnya luar biasa. Meskipun di rumah saja, tapi mereka tahu rekening gereja, mereka transfer. Oh, itu masa transisi dari ibadah tradisional kepada ibadah digital. Ya, meskipun tidak hadir, tapi mereka bisa memberikan persembahan melalui m-banking, melalui transfer. Nah, yang masih tradisional karena rumahnya dekat, naik motor jijik-jijik, masukin ke kotak persembahan, lalu dipoto. Udah ya, persembahan saya udah masuk. Iya, yang bagian kunci buka, oh ada gitu. Nah, saudara, kita bersyukur jemaat GKB Pamulang seperti itu. Ya, lalu masih ada jemaat biasa, masih mungkin ya, meskipun ada di grup ya kan, setiap persembahan itu kita memberikan apresiasi, mengucap syukur, terima kasih. Ada yang di grup juga, dan juga mereka juga mungkin ada yang di grup biasa aja tuh, gak tergerak gitu, karena jemaat biasa. Amin ya, saudara. Nah, ini perspektif jemaat biasa. Jadi pandangan yang dangkal bahwa segala sesuatu harus memberikan keuntungan bagiku, dan kita terus berdoa, mengedukasi jangan sampai jemaat biasa ini terus berlama-lama. Namun kita percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengubah setiap paradigma yang demikian, sehingga mereka naik ke level yang berikutnya dan tidak menjadi jemaat yang kekanak-kanakan terus, tetapi menjadi jemaat yang dewasa rohani. Amin. Ya, saudaraku, yang berikutnya kita cepat aja. Nah, naik kedewasaan di dalam gereja, tingkat kedewasaan dalam gereja menjadi anggota. Apa itu? Ya, itu karakteristik orang yang telah merasakan menjadi anggota gereja. Gereja ini adalah menjadi rumahnya. Amin. Dia merasa memiliki gereja ini. Ketika dia lihat, aduh, ada yang rusak, dia merasa memiliki gereja ini diperbaiki. Saudara, ada sampah tercecer, diambil saudara. Bukan malah kita habis makan permen, kita lempar sembarangan. Ya, ia telah mendapati bahwa gereja adalah rumahnya. Ini rasa memiliki gaya hidup corporate, artinya apa? Yaitu kita seperti ini saudara, merasa senang sekali ketika diberikan kesempatan, PSBB dilonggarkan, kita ibadah saudara. Wih, puji Tuhan, antusias. Dan ada orang yang memang jemaat biasa, enggak takut. Kenapa? Takut ibadah katanya. Kenapa? Masih pandemi gitu. Saudaraku,
Justru yang mengalami ketakutan ini daya imunnya akan melemah. Secara kedokteran, orang yang mengalami ketakutan itu daya imunitasnya akan semakin melemah. Dan setiap minggu saya mengikuti pembekalan dari ketua sinode kita. Father Ruyandi adalah seorang dokter ahli, dokter spesialis dan sekarang aktif praktek di rumah sakit UKI. Dia memberitahukan bahwa banyak anak-anak Tuhan sekarang mengalami ketakutan, akibatnya daya imunitas mereka semakin menurun. Ya, kita boleh berinteraksi tapi tetap mengenakan protokol kesehatan. Jaga jarak, tidak bersentuhan, mengenakan masker, saudara, mengenakan face shield seperti Oma Melni, itu bagus, saudara, ya. Lihat para tukang pemulung, pendorong gerobak, mereka kan nggak seperti kita. Mereka nggak sakit tuh. Justru orang yang semakin steril, begitu keluar, desah langsung kena katanya. Ya, kenapa? Daya imunitasnya menurun. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah. Saya mengenal jemaat ketika dihubungi sama Pastor Dani, mau ibadah yang jam 7 kah atau yang jam 8.30? Enggak masih takut. Padahal saya lihat papasan naik sepeda motor enggak pakai pesil, ya, bajunya itu terus. Saudara mundar mandir ke pasar belanja, dagang berhubungan dengan orang banyak, ngembaliin uang lecek gitu, saudara, bisa. Ke gereja mau ketemu Tuhan takut ya. Tapi di sini enggak ada. Amin. Saudara, ya. Saudara, karakteristik kita harus meningkat semakin dewasa. Katakan amin, ya, saudara, ya. Nah, gaya hidup corporate artinya apa? Kita terlibat di dalam kegiatan gereja. Dan bukan hanya terlibat tetapi kita menghormati, dikatakan rantai otoritas. Rantai otoritas yang telah Tuhan tetapkan, ya, dan siap melakukan penundukan diri. Di gereja ada orang-orang yang diurapi, ya, yang Tuhan taruh. Saudara, kita jangan menjadi hakim atas orang-orang yang diurapi di gereja. Dan dampaknya sangat buruk terhadap keturunan kita juga. Ketika seorang pria, ya, jatuh dalam dosa karena tidak taat pada otoritas, itu akan berbahaya, saudara. Makanya di gereja ini kita mau belajar tetap menghormati rantai otoritas yang telah Tuhan tetapkan. Amin. Siap penundukan diri, saudara. Ya, kita mendapati gereja ini adalah sebagai tempat atau rumah kita. Bukan sekedar rumah Tuhan tapi juga menjadi acuan, menjadi tempat pertemuan. Sekarang kita memiliki alamat di dalam perjalanan kekristenan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu gereja mana? GKB. Gitu, saudara, ya. Ibu, Bapak orang percaya, iya. Gereja di mana? Saya mah di mana-mana aja, sesuka saya. Gitu, saudara, ya. Itu namanya GKJJ tadi, ya. Saudara, kita mengerti kita harus menghidupi gaya hidup korporat, yaitu bersama, bukan sekedar kepentingan pribadi, saudara. Kenapa ibu bapak enggak ibadah? Masih takut, Om. Jadi saya di rumah aja dulu. Gitu, saudara. Ini jemaat biasa. Ketika ada sesuatu, saudara, ya, meskipun saya tidak hadir, tapi roh saya hadir. Gitu, saudara. Suatu saat minta tolong, hamba-hamba Tuhan, tolong doain kami. Hamba Tuhan lagi ada pelayanan di tempat lain. Meskipun saya nggak hadir, Ibu, tapi roh saya hadir. Ya, saudara, kita menghormati, ya, kita telah memilih, saudara, jemaat, memilih gereja ini sebagai keluarga dan rindu untuk mengenal, bergaul, lebih akrab. Bahkan kita berdiri bersama-sama mewakili, ya, saudara, mewakili gereja ini. Ketika kita kemanapun berjumpa, mungkin berkunjung, kita ini bukan lagi pribadi atau personal, tapi kita mewakili gereja kita. Mungkin ada di antara kita yang belum sempat berkunjung, kita lebih dulu, kita sedang mewakili gereja kita. Amin. Itulah sifat seorang anggota. Dia merasa memiliki, saudaraku, ya. Dia tidak merasa malu menjadi bagian dari gereja ini. Amin. Saudara, namun bukan hanya berhenti sebagai anggota gereja. Ya, masuk lagi kepada tingkat murid. Apa itu tingkat murid? Tingkat murid, saudaraku. Ini level yang ketiga. Waktunya
Enggak apa-apa, masih 15 menit. Ya. Tingkat murid di dalam gereja, saudara, di Alkitab kata murid itu muncul 320 kali. 320 kali ya, ketika kita klik kata murid itu muncul di Alkitab sebanyak 320 kali dari mulai di kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal 25 ayat 8, Yesaya 8 ayat 16, Yesaya 50 ayat 4 bahwa aku telah mendapat aku mendengar dengan telinga seperti seorang murid, saudara. Sedangkan kata Kristen itu hanya ada 6 kali di Alkitab. Di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, Kisah Rasul 26 ayat 28, ya hanya ada 6 kali kata Kristen. Sedangkan kata murid itu 320 kali. Artinya apa? Kita membutuhkan lebih banyak murid daripada sebagai penganut orang percaya biasa. Jadi ketika gereja akan mencapai tujuan kerajaan, maka diperlukanlah sikap mentalitas seorang murid, lebih banyak murid, ya bukan hanya menjadi penganut kekristenan tetapi menjadi anggota, ya bukan hanya jadi anggota tetapi siap mengikuti apa yang diajarkan. Amin. Puji Tuhan yang mencatat, puji Tuhan yang menyimpan di handphone, saudara. Karena kita lagi mau terus diajar, terhubung dengan gembalanya. Amin. Meskipun gak hadir dia WA, Pak hari ini saya lagi keluar kota, hari ini saya tidak hadir. Gitu, itu namanya terhubung. Ini gak pernah ngasih tahu, gak pernah ngasih kabar. Ketika diinformasi dari sekretariat, nanti ibadah yang pertama jam 7, yang kedua jam 8.30, lalu jawabnya, iya udah tahu, gitu. Udah tahu tapi gak pernah datang orangnya. Saudara ya. Menjadi jemaat yang sudah ada pada level yang tidak mudah goyah. Amin. Tidak mudah goyah dengan apa yang mereka percayai dan siap mempraktekkan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Ini adalah tingkat murid, saudara. Jangan biarkan gereja, saudara, membiarkan hanya kepada tingkat yang pertama tadi dan tingkat yang kedua. Tapi terus naik ke level menjadi murid Kristus, siap mempraktekkan, amin. Ya, ini kan proses, saudara. Dilihat loyalitasnya, dilihat kesetiaannya, dilihat buah-buahnya. Mereka bukan hanya menjadi murid, lalu masuk ke level yang berikutnya. Pak, saya rindu melayani. Minimal setiap orang percaya diberi 1 talenta. Saudara, apa itu talenta apa? Karunia apa? Karunia melayani. Karunia melayani. Kalau enggak punya karunia melayani, mana mau datang lebih awal, lebih pagi, saudara. Shalom, itu karunia melayani. Asyir, memberi hand sanitizer, mengarahkan cuci tangan dulu, lepas sepatunya. Dan itu semua memiliki manfaat. Ini kan karpet, ketika kita lepas alas kaki kita, ini kan jadi steril. Kita kan gak tahu yang dari Gunung Sindur, Gunung Sahari, ya dari Parung BSD, ya kita kan mengenakan alas kaki. Nah ketika kita masuk di karpet ini, lalu udaranya terhirup sama kita, itu kan mudah ya saudara. Tapi dengan hari ini, semua tertib, saudara, itu ada manfaatnya untuk kesehatan kita. Amin, ya. Nah itu semua diarahkan oleh siapa? Oleh orang yang punya karunia melayani. Ya, amin. Dari Asher, lalu ada yang di bidang masing-masing talentanya. Pemain keyboard disuruh main drum nggak bisa, karena talentanya keyboard gitu. Main gitar, saudara. Dan yang WL, singer. Dan masing-masing kita mengembangkan talenta, karunia, tingkat menjadi pelayan, jadi pekerja. Apa itu pelayan? Karakteristik seorang yang berfungsi dan mengkontribusikan kasih karunia-Nya demi kemajuan gerejanya. Amin. Ya, pelayan ditentukan oleh fungsinya. Tidak harus ya memiliki jabatan.
Pak nanti tolong. Enggak, emang enak aja. Saya kan enggak punya posisi di gereja. Itu bukan jabatan saya. Ternyata masih ada orang seperti itu. Saudara, pelayan ini ditentukan oleh apa? Fungsinya, fungsi tubuh Kristus. Tidak harus melalui jabatan. Orang ini ketika dikasih jabatan, langsung saudara rajinnya minta ampun. Ketika enggak memiliki posisi, enggak ada jabatan, enggak pernah nongol. Ya saudara, itu maksudnya bahwa pelayan ya tidak ditentukan oleh jabatan, tetapi ditentukan oleh fungsi. Ya, kita anak-anak Tuhan memiliki fungsi untuk memuliakan nama Tuhan. Pelayan di bawah otoritas gembala, belajar untuk hidup dalam tanggung jawab penuh terhadap apa yang dipercayakan. Ini adalah sikap seorang pelayan, saudara. Ya, berfungsi di bawah otoritas, bekerja dalam rumah Tuhan, menangkap isi hati gembala yang memungkinkan mereka memiliki akses kepada kasih karunia Tuhan yang ada dalam diri gembalanya. Seperti kisah ya 2 Raja-Raja pasal 2 dari ayat 12 sampai 14 bagaimana Elia terhubung ya saudara dengan baik sehingga Elisa diizinkan memiliki akses kepada Allahnya Elia. Elisa ini hubungannya sangat baik dengan Nabi Elia dan oleh karena anugerah Tuhan akhirnya Elisa ini diizinkan memiliki akses kepada Allah Elia. Inilah rahasia dari orang-orang yang melayani dengan penuh rasa hormat di dalam generasi ini karena mereka memiliki akses kepada Tuhan dari orang-orang yang mereka layani. Amin. Ya, Tuhan sedang membangun ya, Tuhan sedang memulihkan hati orang-orang yang melayani di dalam rumah Tuhan agar mereka tidak salah mempresentasikan saudara ya dan mereka dapat mewakili gembalanya bahkan di kota, bahkan di komunitas di mana mereka berada. Itu adalah satu kehormatan. Ya, puji Tuhan. Nah, tingkat pelayan menangkap isi hati gembala yang memungkinkan mereka memiliki akses kepada kasih karunia Tuhan. Ya, baik. Terus berjalan. Yang terakhir adalah tingkat yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya sebagai orang percaya biasa, menjadi jemaat biasa, lalu menjadi anggota gereja, menjadi murid atau menjadi pekerja atau pelayan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak rohani. Apa itu anak-anak rohani? Aset terbesar bagi gereja Tuhan adalah orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang telah menunjukkan sikap karakter sebagai anak rohani. Karena orang tua dia akan menaruh atau mempersembahkan warisannya kepada siapa? Kepada anak. Enggak mungkin kepada tetangganya. Ya, amin. Demikian juga ketika kita menjadi anak-anak rohani, warisan surgawi, warisan rohani akan diserahkan kepada anak-anak rohaninya. Amin. Ini adalah tingkat kedewasaan terakhir yang ditemukan ya di dalam orang-orang yang berada dalam rumah Tuhan, yaitu sebagai anak. Sekarang ini gereja hanya dipenuhi dengan jenis orang yang hanya saudara sebagai apa? Sebagai jemaat biasa atau sebagai anggota saudara. Tetapi kita mau terus gereja ini dipenuhi dengan berbagai orang-orang yang terus mengabdikan dirinya, bahkan masuk ke level yang tingkatnya lebih tinggi lagi menjadi anak rohani. Saudara, orang-orang ini akan terus ya hidup bergaul, bahkan satu atau senada dikatakan, satu frekuensi saudara dengan gereja Tuhan. Gereja bilang, siap, itu orang yang satu frekuensi saudara. Kita mau nanti akan mengadakan retreat, kita mau ke puncak, enggak, saya maunya ke pantai, enggak, saya maunya ke ini. Saudara, ya bingungnya nih saudara ya. Saudara, ciri-ciri anak terhubung dengan bapaknya di dalam rumah Tuhan. Amin. Dalam ikat janji, saudara, anak memiliki komitmen untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, ya merasakan tanggung jawab yang besar secara teratur menjadikan rumah Tuhan sebagai sumber di mana dia mendapatkan kebenaran firman supaya dia menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itulah gereja Tuhan buat anak-anaknya. Saudara, Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 5, Mazmur pasal 127, saudara, ya, saya akan bacakan Mazmur 127 dari ayat 3 sampai 5.
saudara. Ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dikatakan apa? Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Gereja akan menjadi berkat. Kita sanggup mengalahkan musuh-musuh ketika kita bersama-sama dengan anak-anak rohani sepakat sehati. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, ya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan, ya. Arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat hosti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, makanlah dalam nama Tuhan. Haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saya melalui perjamuan kudus kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan. Kita telah ditebus oleh darah Yesus, disucikan, dikuduskan. Ingat bahwa melalui setiap perjamuan kudus, mungkin kita telah jauh dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Pagi hari ini kita datang. Firman Tuhan mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur melalui perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus bersatu dengan hidup kami. Kuasa dan otoritas Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Terpuji namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.